warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Andia Dida Puspita ingin menjelaskan sedikit materi kewarganegaraan tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan, lalu negara dan aspek-aspek kewarganegaraan, hubungan warga negara dan pemerintah, peranan warga negara dalam berbangsa dan Yang pertama, pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang wajib dan harus dipelajari oleh anak-anak mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Hal ini karena penting sekali bagi mereka untuk mengetahui dan memahami tentang bangsa dan negara Indonesia. Dengan pendidikan kewarganegaraan ini, para generasi muda diharapkan memiliki kesadaran penuh akan demokrasi dan HAM. Dengan bekal kesadaran ini, mereka akan memberikan kontribusi yang berarti dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi bangsa, seperti konflik dan kekerasan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia, dengan cara yang damai dan cerdas. Pendidikan kewarganegaraan sangat penting diterapkan dalam dunia pendidikan mulai dari jenjang sekolah dasar atau menengah atas hingga jenjang perguruan tinggi. Dengan ini diharapkan memiliki manfaat bagi para penerus bangsa, diantaranya pelajar menjadi pribadi yang mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia, pelajar menjadi pribadi yang berpikir kritis, pelajar menjadi pribadi yang bertoleransi tinggi, pelajar menjadi pribadi yang cinta damai, pelajar menjadi sosok yang mengenal dan berpartisipasi dalam kehidupan politik lokal, nasional, dan internasional. Yang kedua, negara dan aspek-aspek kewarganegaraan. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atau orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Negara sebagai sebuah kekuasaan juga memiliki aspek-aspek dalam operasinya, diantaranya yang pertama, persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan. Yang kedua, norma, hukum, dan peraturan, meliputi tata tertib dalam kehidupan keluarga, tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional. Yang ketiga, hak asasi manusia, meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM. Yang keempat, kebutuhan warga negara meliputi hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara. Yang kelima, konstitusi negara meliputi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi. Kekuasaan dan politik meliputi pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintahan pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya demokrasi menjadi masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi. Yang ketujuh, Pancasila meliputi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Hubungan warga negara dengan pemerintah. Negara dan warga negara identik dengan adanya hak dan kewajiban antara warga negara dengan negaranya ataupun sebaliknya. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan keamanan, kesejahteraan, perlindungan terhadap warga negaranya, serta memiliki hak untuk dipatuhi dan dihormati.
Sebaliknya, warga negara wajib membela negara dan berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Di Indonesia, hubungan antara warga negara dengan negara telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antar warga negara dengan negara Indonesia tersebut digambarkan dengan baik dalam pengaturan mengenai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa hak dan kewajiban tersebut antara lain hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara 1945. Hak membela negara pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Hak berpendapat pasal 28 UUD 1945, hak kemerdekaan memeluk agama pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945, hak dan kewajiban dalam membela negara pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, hak untuk mendapatkan pengajaran pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagainya. Selain itu, ditentukan pula hak dan kewajiban yang dimiliki negara terhadap warga negara. Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya merupakan kewajiban dan hak warga negara tersebut dan hak warga negara terhadap negara. Beberapa ketentuan tersebut diantaranya hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahan, hak negara untuk dibela, hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan rakyat. Kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil, kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara, kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat, kewajiban negara memberi jaminan sosial, kewajiban negara memberi kebebasan beribadah. Dan yang terakhir, peranan warga negara dalam berbangsa dan bernegara. Wujud hubungan antar warga negara dengan negara pada umumnya berupa peranan. Peranan pada dasarnya adalah tugas apa yang dilakukan sesuai dengan status yang dimiliki. Dalam hal ini, sebagai warga negara, peran warga negara dalam berbagai aspek diantaranya peran warga negara dalam kehidupan politik, peran warga negara dalam kehidupan hukum, peran warga negara dalam kehidupan ekonomi, peran warga negara dalam kehidupan sosial budaya, negara dalam kehidupan hankam atau pertahanan dan keamanan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.